kita minta Abang ya, kita minta dulu dari Ibu Fitriyanti selaku Ketua Divisi Informasi dan Data KPU Kabupaten Tanah Datar. Kepada Ibu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mengadakan kegiatan sosialisasi, terutama untuk intern kita, penguatan lembaga di Kecamatan Batipu Selatan. Yang terhormat Pak Thomas selaku Ketua Divisi Sosialisasi SDM Partisipasi Masyarakat dan Ketua PPK dan anggota PPK Kecamatan Batipu Selatan, PKD apa Panwas? PKD ya, PKD dari Batu Taba, Tuan Rumah ya, dan teman-teman ketua dan anggota PPS selingkup Kecamatan Batipu Selatan yang berbahagia. Senang semuanya hari ini? Itu Pak Guru. Semuanya semangat? Kalau di sini kita tidak terlalu formal, tapi yang penting ini di arena terbuka di salah satu tempat yang menjadi andalan juga di Kabupaten Tanah Datar, di Danau Singkara, tepatnya di Tanjung Mutiara. Kita apresiasi untuk kawan-kawan semuanya sudah mengangkatkan acara ini. hasil diskusi kita ya, hasil bisik-bisik kita adakan kegiatan ini. Pertama, tujuannya adalah untuk melihat ya, untuk kami untuk melihat kesiapan dari kawan-kawan di Kecamatan Batipu Selatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan 2020 ini. Kawan-kawan semuanya di Batipu Selatan, kalau dilihat itu penyelenggaranya lebih banyak perempuan ya, perempuan daripada laki-laki. Ini semua yang tidak ada sekarang, satu orang laki-laki, berarti laki-laki sedang jalan. Mudah-mudahan bisa bergabung semuanya nanti. Kita refreshing lah sambil berdiskusi, berelaborasi tentang kesiapan kita menghadapi pemilihan 2020 ini. Bapak Ibu, kawan-kawan yang saya banggakan, untuk tahapan pemilihan kita itu jadwalnya kan sebentar lagi. Kita tanggal 9 Desember 2020 itu sudah akan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Dan saya berharap teman-teman yang ada di sini semuanya sudah siap secara fisik, secara mental, secara emosional, secara teknis penyelenggaraan itu semuanya sudah siap. Siap ya? Siap ya? Siap. Semuanya harus bersemangat. Semuanya harus bersemangat karena ini adalah pemilihan kepala daerah untuk proses demokrasi di tingkat Kabupaten Tanah Datar dan juga pemilihan gubernur, wakil gubernur Sumatera Barat, yang kesuksesannya di KPU Tanah Datar itu kuncinya adalah kesuksesan kawan-kawan di PPS di 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar, termasuk di Kecamatan Batipu Selatan ini. Jadi yang akan menentukan nanti suksesnya pemilihan kita di tingkat Kabupaten Tanah Datar itu adalah sukses dari akumulasi kesuksesan kawan-kawan di tingkat PPS masing-masing. Hari ini dalam kondisi COVID-19 kita mungkin terbatas untuk mengumpulkan banyak orang dalam melakukan
melakukan kegiatan sosialisasi, kita sangat terbatas sekali. Nah, bagaimana sekarang kita memanfaatkan semua kemampuan kita, semua media yang ada, semua kesempatan yang ada untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Bagaimana pesan tanggal 9 Desember 2020 itu semua masyarakat yang sudah memiliki hak pilih, yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih kita, itu semuanya hadir ke TPS. Nah, ini kunci tugas utama yang menjadi pokok untuk pembuktian kesuksesan kita nanti, yaitu bagaimana kawan-kawan person to person secara lembaga di PPS, di PPK, baik itu teman-teman sekretariat dan juga teman-teman PPS, PPK sebagai anggota, itu semuanya punya tanggung jawab untuk menyampaikan pesan pemilihan ini kepada seluruh warga Batipu Selatan dimanapun berada. Itu tugas masing-masing kita person to person. Jadi sendiri-sendiri kita berjalan, tugas itu tetap melekat di kita karena kita adalah anggota PPS, anggota PPK, kami anggota KPU. Jadi walaupun berjalannya per orang, bukan dalam keadaan berlembaga, tapi yang tanggung jawab dan tugas itu melekat di diri kita masing-masing. Nah, ini yang harus kawan-kawan tanamkan di dalam dirinya. Artinya apa? Di kesempatan seperti apapun kita harus bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat kita di Kecamatan Batipu Selatan, supaya nanti target yang Pak Thomas itu 77,5% itu atau 80% untuk Batipu Selatan ini bisa tercapai. Tapi kalau hanya kita diamkan, itu hanya menjadi angan-angan kosong, kita tidak melakukan apa-apa. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan teknis. Sebentar lagi KPPS sudah dibentuk ya, sudah diumumkan. Kemudian akan kita lakukan pertama untuk KPPS kita rapid dulu untuk persiapan memastikan bahwa tidak ada yang menjadi reaktif terhadap COVID-19. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan bimbingan teknis terhadap masing-masing KPPS kita. Nah, kemudian kita sudah akan disibukkan dengan logistik yang akan segera juga akan kita distribusikan karena waktunya mepet. Nah, dengan kondisi pekerjaan teknis yang seperti itu, kami tidak mau kawan-kawan itu lalai dan lupa melakukan tugas yang tadi mensosialisasikan pemilihan ini kepada semua warga Batipu Selatan. Nah, intinya seperti ini. Kalau kita mengadakan pesta, yang punya pesta itu kita yang siapkan cateringnya, kita yang siapkan pelaminannya, yang calon itu adalah pengantinnya. Nah, nanti kalau semuanya itu sudah fix 99% itu fix, semuanya sudah beres pekerjaan kita, ternyata kita lupa ngundang orang. Kira-kira sukses enggak? Sukses enggak? Ale awak atau pesta kita tuh berlangsung tidak? Tidak, pengantinnya sudah ada, sudah duduk, tapi duduk aja dari pagi sampai sore, yang satu pun tidak ada orang yang datang ke pesta. Kenapa tidak datang? Karena kita lupa menyebarkan undangan. Nah, ini yang menjadi poinnya adalah semua sudah kita persiapkan sejak beberapa bulan yang lalu. Kalau di KPU sudah lebih setahun yang lalu, karena proses tahapan itu sudah dimulai jauh sekali. Kemudian untuk teman-teman sudah bekerja keras sejak berapa bulan yang lalu menyusun daftar pemilih dan segala macamnya. Dan kita akan dihadapkan pada pekerjaan-pekerjaan teknis. Nah, kalau sekarang kita lupa menyampaikan, memanggil warga masyarakat di musola misalnya, di masjid, di kantor wali nagari, dengan cara apapun, lewat media apapun yang bisa kita gunakan hari ini. Untuk di Facebook, semuanya punya Facebook ya, punya Instagram, masing-masingnya punya ya. Nah, untuk beberapa bulan ke depan penuhilah halaman-halaman Facebook kita, media sosial kita itu hanya dengan himbauan-himbauan tahapan-tahapan pemilihan yang kita lakukan. Penuhi dengan itu, karena inilah satu-satunya cara untuk kita bisa memanggil orang sebanyak mungkin supaya target sosialisasi itu bisa tercapai. Nah, itu yang menjadi pesan penting untuk yang harus teman-teman ingat. Kemudian lagi untuk persoalan interim
sumber daya kita berlembaga untuk pelaksanaan pemilihan ini, saya berharap karena memang kawan-kawan yang ada di tingkat PPS dan juga di tingkat PPK itu adalah orang-orang pilihan. Berapa banyak orang yang sudah kita singkirkan untuk bisa duduk di jabatan yang posisi yang sekarang kawan-kawan duduki sekarang itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik dimanapun posisinya. Dan harus menyadari itu. Kalau untuk soal kepemiluan tidak ada yang lebih tahu saat ini ya, tidak ada yang lebih tahu selain teman-teman PPS dan teman-teman PPK dan juga teman-teman pengawas. Tidak ada yang lebih tahu dari itu. Karena untuk soal kepemiluan kita yang lebih tahu. Undang-undangnya di kita, peraturannya kita yang buat, segala macam pelaksanaan teknisnya kita. Jadi siapapun bertanya kepada kita dan kita harus mampu menjelaskan secara regulatif. Harus sesuai dengan aturan yang sudah ada. Nah, jadi Bapak Ibu, walaupun hanya sebagai PPS, walaupun cuma sebagai PKD juga sebagai PPK, tapi aturan itu berlaku untuk kita semua dan harus kita pelajari dan harus kita pahami. Dan memahami harus aturan itu harus secara utuh, tidak sepotong-potong. Jadi kalau lihat pasal 1 harus dilihat juga pasal sebelumnya. Kalau dia ada perubahan harus dilihat juga di PKPU sebelumnya. Seperti itu kita memahami aturan supaya ketika siapapun bertanya kepada kita soal pemilihan itu, kita sudah tahu jawabannya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk persoalan pemilihan ini tidak ada di kecamatan Batipu Selatan ini yang lebih hebat daripada Bapak Ibu PPK dan Panwasnya. Tidak ada yang lebih hebat di nagari masing-masing itu selain dari PPS dan PKD-nya untuk persoalan pemilu. Tetapi kita juga, ketika saya katakan kita yang lebih hebat, kita lebih tahu daripada orang lain, bukan berarti kita besar kepala, diuji orang nanti kita ternyata isinya tidak ada, kosong. Nah, jangan seperti itu. Intinya adalah semestinya dan seharusnya itu adalah kemampuan kita untuk menjawab apapun pertanyaan orang tentang pemilihan serentak 2020. Jadi tidak ada kata tidak tahu, tidak mengerti dan tidak paham. Jika kawan-kawan misalnya ragu ketika ada yang bertanya kepada kita soal pemilihan, kemudian kita ragu untuk menjawabnya, bisa tanya ke tingkatan di atas. Tanya dulu ke PPK. Dari PPK kalau tidak juga paham mungkin bisa tanya PPK-nya, tanyakan ke KPU. Kita juga akan seperti itu. Kalau kami tidak mampu menjawab, kami juga akan konsultasikan di provinsi juga seperti itu. Ada karena kita adalah lembaga yang struktural. Jadi semuanya hierarki ya. Jadi semuanya ada aturannya, ada tingkatannya yang harus kita masing-masing pahami. Kemudian yang terpenting lagi dalam pelaksanaan pemilihan 2020 ini, kita menginginkan, kemarin kita sudah singgung sedikit bahwa kalau dalam pelaksanaan tugas ini kan tidak akan lama, November